Selamat pagi, kami dari kelompok 7. Kami akan merepresentasikan tugas dari bab 2 dengan judul mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Di sini ada nama kelompok kami yang pertama yaitu Yusrin bin Yusuf dengan NIM 1943010019, Muhammad Lutfi Afandi 1943010025, Abed Eko Kopak 1943010030, dengan saya sendiri Kisna Septo Hadi 1943010031. Pada slide yang pertama kami akan membahas tentang pemasaran dan nilai pelanggan. Tentunya pemasaran mempunyai tujuan, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dan permintaan suatu pelanggan atau customer. Contohnya ada pelanggan yang ingin membeli kebutuhan misalnya seperti sayur, buah-buahan, bumbu masakan lainnya. Tentu pelanggan tersebut akan pergi ke pasar atau ke pasar swalayan. Di situ peran pemasaran sangat penting. Selanjutnya adalah sasaran dari setiap bisnis, yaitu bagaimana bisnis bisa melihat peluang untuk menghasilkan keuntungan ataupun laba. Contoh saja penjualan masker yang sekarang ini, masker semakin menipis, bahkan yang di Jakarta bahkan stoknya sudah mulai menipis. Bagaimana peluang itu bisa dimanfaatkan oleh pebisnis ini dengan cara tidak ilegal dan sudah berizin.
Slide selanjutnya ada proses penghantaran nilai. Proses penghantaran nilai dibagi 3 fase menurut urutan penciptaan dan penghantaran nilainya, yaitu yang pertama memilih nilai, kedua menyediakan nilai, dan ketiga mengkomunikasikan nilai. Yang pertama memilih nilai, contohnya adalah bagaimana perusahaan bisa melihat peluang pasar dan kemudian bisa dikembangkan usahanya supaya bisa penawarannya mengandung nilai tambah. Kemudian yang kedua ada menyediakan nilai. Suatu perusahaan harus bisa menentukan produknya dari segi harga maupun distribusi. Misal contoh perusahaan Ocha menjual produknya seharga 6.000 per botol dan pendistribusiannya melalui Alfamart, Indomaret maupun dan toko-toko swalayan lainnya. Kemudian yang terakhir ada mengkomunikasikan nilai. Bagaimana perusahaan melihat peluang melalui papan iklan ataupun iklan elektronik supaya produknya bisa dikenal luas oleh pelanggan. Selanjutnya ada rantai nilai atau value chain. Ya, yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Mungkin saya kasih contohnya saja adalah bagaimana perusahaan bisa mengakumulasi banyak nilai pelanggan. Mungkin bisa dari segi grafik maupun segi laba yang ia terima selama menjual produknya. Kemudian tugas manajer pada perusahaan bisa mempelajari biaya yang ia dan juga kinerja, bagaimana kinerja karyawan, apakah mendapatkan profit atau lebih mengalami kerugian, dan bagaimana cara meningkatkan produk supaya bisa lebih dikenal luas oleh customer. Dan kedua adalah bagaimana perusahaan mampu memperkirakan biaya dan mengetahui kinerja para pesaingnya sebagai alat ukur kinerja dan biaya perusahaan. Contohnya saja perusahaan farmasi sekarang gencar-gencarnya virus corona, dilihat dari segi kinerja perusahaan atau pabriknya yang mendistribusikan obat-obatan, dan kinerja karyawan di dalam perusahaan tersebut bagaimana. Itu juga bisa menjadi alat ukur suatu biaya perusahaan. Kemudian selanjutnya ada proses bisnis. Yang pertama ada mengindra pasar. Contoh intelijen pasar adalah bagian dari perusahaan seperti staff,
pos security, manajer pasar, dan kemudian bisa ditindaklanjuti suatu informasi tersebut. Yang kedua, ada realisasi penawaran baru. Perusahaan bisa meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawarannya yang berkualitas. Ketika ada akuisisi pelanggan dengan cara mendefinisikan suatu sasaran pasar, bagaimana perusahaan bisa melihat sasaran pasarnya dengan baik dan juga bisa mencari pelanggan-pelanggan yang mau atau membeli produk dari si perusahaan tersebut. Kemudian ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu perusahaan yang bisa membangun hubungan dengan penawaran dan pelanggan bisa menjalin hubungan dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada manajemen pemenuhan. Bagaimana perusahaan bisa menerima suatu pesanan dan juga disetujui oleh perusahaan tersebut supaya produknya bisa dikirim ke pelanggan ataupun konsumen lainnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yusrin bin Yusuf. Terima kasih. Nama saya Yusrin bin Yusuf dari Universitas Dinamika. NIM saya 19430100019. Ya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti atau slide selanjutnya ya. Jadi kompetensi inti itu memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensi bisnis. Jadi ada beberapa karakteristik ya dari kompetensi inti ya. Sumber keunggulan kompetitif itu karena memberi sumbangan besar terhadap nilai pelanggan, lalu diterapkan pada berbagai pasar. Sulit untuk ditiru oleh pesaing yang lain. Ya, orientasi pemasaran holistik. Jadi tujuannya itu membantu menangkap nilai dari pelanggan. Jadi ada beberapa kerangka kerja pemasaran holistik. Jadi eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan pengantaran nilai. Jadi eksplorasi nilai itu menemukan peluang nilai yang baru. Lalu penciptaan nilai itu identifikasi manfaat dari pelanggan baru dari pandangan pelanggan. Jadi sesuai dari pandangan pelanggan ya. Lalu yang ketiga, pengantaran nilai. Itu melakukan investasi dalam infrastruktur dan kemampuan. Lalu ada peran sentral perencanaan strategis. Itu rencana pemasaran itu mengarahkan dan mengkoordinasi usaha pemasaran. Lalu ada rencana pemasaran strategis menjelaskan tentang pasar sasaran dan proporsi nilai yang ditawarkan perusahaan. Lalu rencana pemasaran taktis itu menspesifikasi fitur produk, promosi, penyediaan, barang, dan pelayanan. Jadi ada beberapa tingkatan dalam perusahaan ya. Jadi tingkat korporat, divisi, unit bisnis, dan produk. Ya, jadi tingkat korporatif itu merancang strategi korporat untuk paduan seluruh perusahaan agar berwenang dalam penentuan dan alokasi sumber daya divisi serta menilai bisnis yang akan dikembangkan. Lalu tingkatan divisi itu rencana alokasi dana tiap unit bisnis dalam divisi. Jadi ditentukan setiap rencananya. Lalu tingkat unit bisnis itu kita itu menemukan rencana strategis untuk menghantarkan unit bisnis ke masa depan yang lebih menguntungkan. Jadi tidak gagal ke depannya. Lalu tingkat produk. Jadi mengembangkan rencana pemasaran. Ya tujuan untuk mencapai pasar produk.
Lalu ada perencanaan strategi korporat dan divisi. Jadi itu mendefinisikan misi korporat, menentukan unit-unit bisnis strategis, menugaskan sumber daya pada setiap SBU, menilai peluang pertumbuhan. Jadi itu. Halo, selamat pagi. Nama saya Muhammad Lutfi Afandi. Saya di sini akan mendefinisikan misi korporat, yaitu memberikan karyawan pengertian yang sama mengenai tujuan, arah, dan peluang bagi perusahaan. Jadi di sini karyawan harus pengertian mengenai tujuan dari perusahaan tersebut, lalu arah dan peluang dari perusahaan tersebut. Lalu karakteristik utama, yaitu fokus pada tujuan, menekankan nilai utama perusahaan, dan definisi bidang kompetitif. Jadi di sini fokus pada tujuan ini, yaitu sang karyawan harus fokus pada tujuan yang ditekankan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah bidang kompetisi utama, yakni industri, produk dan aplikasi, kompetensi, segmen pasar, vertikal, dan geografis. Jadi di sini strategi tersebut salah satu termasuk yang utama dalam berkompetensi. Lalu menentukan unit bisnis strategis. Menurut Ted Levitt, definisi pasar dari sebuah bisnis lebih unggul dari definisi produk, yakni perusahaan melihat bisnis sebagai proses memuaskan pelanggan dan bukan proses menghasilkan barang. Produk bersifat sementara, yakni kebutuhan dasar kelompok pelanggan senantiasa ada selamanya. Memandang bisnis atas dasar kebutuhan pelanggan dapat menunjukkan peluang pertumbuhan tambahan. 3 karakteristik SBU. SBU adalah bisnis tunggal. SBU mempunyai kelompok pesaing sendiri. Yang ketiga, SBU mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja perusahaan. Tujuannya adalah mengembangkan strategi terpisah dan menentukan pendanaan yang tepat. Lalu menentukan sumber daya bagi setiap SBU digunakan untuk mengambil keputusan investasi berdasarkan analisis nilai pelanggan, yakni menilai peluang pertumbuhan. Mendefinisikan peluang, yaitu peluang intensif, integratif, peluang diversifikasi, menyusut dan divestasikan bisnis lama. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, shalom. Nama saya Abednego Kobak. Di sini saya menjelaskan tentang analisis SWOT. SWOT ada kepanjangannya, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, Threat, yang artinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran internal maupun eksternal. Dan selanjutnya ada perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen yang tertulis untuk meringkas apa yang sudah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengidentifikasikan bagaimana perusahaan merencanakan jangkau tujuan pemasarannya. Selanjutnya ada isi rencana pemasaran. Isi rencana pemasaran di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada rangkuman eksekutif dan daftar isi. Yang kedua ada analisa situasi. Yang ketiga ada range pemasaran. Yang keempat ada proyeksi keuangan. Dan yang kelima ada kendali implementasi. Dan berikutnya ada rangkuman eksekutif dan daftar isi. Ada 2 poin di sini, yaitu rencana pemasaran dibuka dengan rangkuman beberapa tujuan utama dan rekomendasi manajer senior. Dan daftar isi yang menggaris bawahi sisi rencana serta semua prinsip pendukung dan rincian operasi.
Dan yang berikutnya, yang kedua ada analisa situasi. Analisa situasi di sini ada 2 poin juga, yaitu menampilkan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, dan berbagai kekuatan dalam lingkungan makro. Dan yang kedua ada perusahaan akan menggunakan semua informasi untuk melaksanakan analisa yang tadi, yaitu SWOT. Dan yang berikut ada strength pemasaran. Strength pemasaran di sini juga ada 1 poin, yaitu manajer diminta untuk mendefinisikan misi, tujuan pemasaran dan keuangan serta kelompok dan kebutuhan yang ingin dipuaskan oleh penawaran pasar. Jadi di sini manajer bekerja untuk memasarkan dan serta mengelompokkan untuk kebutuhan-kebutuhan. Dan yang terakhir di sini ada proyeksi keuangan. Di proyeksi keuangan ini juga ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin di sini, yaitu yang pertama adalah meliputi peramalan penjualan, peramalan pengeluaran, dan analisa titik impas. Dan yang kedua ada di sisi pendapatan proyek, memperlihatkan volume penjualan yang diramalkan berdasarkan bulan dan kategori produk. Dan yang ketiga ada divisi pengeluaran proyeksi, memperlihatkan perkiraan biaya pemasaran dibagi menjadi kategori yang lebih tepat. Dan yang terakhir ada analisa titik impas. Analisa titik impas ini memperlihatkan beberapa banyak unit yang harus dijual perusahaan setiap bulannya untuk menutupi biaya tetap tiap bulannya dan rata-rata biaya variabel per unit. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi dari grup 7 atau kelompok 7. Terima kasih.